Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa datang ke rumah Tuhan, kami beribadah. Inilah pujian penyembahan yang sudah kami persembahkan dan kami akan terus mempersembahkannya kepada Engkau, biar Engkau dipuaskan, disenangkan, dan ibadah kami boleh berkenalah hati Tuhan. Tibalah saja kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, biarlah hati kami menjadi hati yang lembut. Firman Tuhan mengajar kami, sehingga waktu kami mendengarkan firman Tuhan, semakin kami banyak mendengar firman-Mu, kami makin menyerupai seperti Engkau. Dan dengan hikmat, kekuatan, pertolongan daripada Tuhan, biarlah kami menghidupkan firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, syukur kami naikkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan ya, kita bisa masuk di dalam bulan yang kelima ya. Tidak terasa sudah hampir mau setengah tahun kita masuk di tahun 2001. Nah, hari ini firman Tuhan akan diambil dari Efesus 3 ayat 1 dengan satu tema, The Prisoner of Jesus Christ, atau dipenjarakan karena Yesus Kristus. Saya akan bacakan Efesus 3 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya ulangi lagi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang dipenjarakan karena kesalahan atau kejahatan yang dilakukan. Misalnya mencemarkan nama baik seseorang, dia mencuri, ya, korupsi, merampok, melakukan pemerkosaan ataupun pembunuhan. Ada juga orang yang dipenjarakan karena tidak berbuat salah tapi karena kejahatan orang lain. Sehingga akhirnya dia menanggung sedikit hukuman, sebagian hukuman, dan bahkan seluruh vonis hukuman yang dijatuhkan di meja pengadilan. Nah, di kelak kemudian hari, karena perjuangan hukum yang dilakukan oleh dia dan bahkan bersama tim hukumnya, maka akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah. Contoh, ya, ada satu peserta America Got Talent yang namanya Archie William. Dia seorang pria kulit hitam, ya. Dulunya dia begitu sangat miskin, usia 59 tahun. Dia ikut America Got Talent 2020. Dia menyanyikan satu lagu dari George Michael yang berjudul Don't Let the Sun Down on Me. Jangan biarkan matahari terbenam padaku, ya. Dia menyanyikan lagu ini untuk melewatkan, ya, kehidupannya di penjara, dan dia berkata, inilah cara saya mendapatkan kedamaian dengan bernyanyi di penjara. Saya bisa menyelami. Kenapa Archie William menyanyikan lagu tersebut? Dia menghabiskan hidupnya 37 tahun di penjara di negara bagian Louisiana di Amerika Serikat atas kasus pemerkosaan, perampokan, dan percobaan pembunuhan yang tidak pernah dilakukan oleh dia. Pada waktu itu dia begitu miskin sehingga dia tidak bisa memperjuangkan haknya, dan kelak kemudian hari ada tim hukum yang membela dia. Akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah meskipun dia sudah menikmati 37 tahun di penjara. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Efesus pasal 3 ada seorang rasul, dia dipenjarakan bukan karena kasus-kasus hukum yang tadi saya sebutkan satu persatu, bukan, tapi karena melakukan pekerjaan Tuhan, maka akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Siapakah rasul itu? Dari Efesus pasal 3 ayat 1 kita bisa belajar tentang rasul ini. Yang pertama kita bisa belajar tentang jati diri daripada rasul ini. Di dalam ayat 1a dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus. Rasul ini adalah Paulus. Siapakah Paulus? Paulus sebelum dia bertobat bernama Saulus. Siapakah Saulus ini? Saulus ini berasal dari kata Ibrani, yaitu Saul atau Saul, yang artinya yang diinginkan atau yang didoakan. Ya mungkin waktu Saulus ini ada dalam kandungan ibunya, orang tuanya punya sesuatu yang diinginkan atau yang didoakan. Dengan satu pengharapan begitu bayinya dilahirkan, maka apa yang diinginkan atau yang didoakan itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah itu Saulus. Saulus lahir di Tarsus, satu kota yang terkemuka di satu wilayah Kilikia, yang sekarang kita kenal sebagai itu adalah negara Turki.
Di Tarsus ini letaknya kurang lebih hanya 1,2 kilometer dari Laut Tengah. Tarsus merupakan pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan bahkan pusat pemerintahan. Banyak orang-orang yang datang ke kota ini, ke sekolah yang ada di sana, sekolah yang terkemuka. Mereka belajar dan setelah lulus, mereka tersebar ke seluruh bagian ke Kaisar Roma. Saulus ini adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Dia punya kebudayaan Yunani atau Helenis dan merupakan warga negara Romawi. Warga negara Romawi pada waktu itu sangat keren, luar biasa. Ya, karena Israel pada waktu itu dijajah oleh Roma. Ya, tapi demikian dia tetap adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Dia dibesarkan di Yerusalem dan mendapatkan pendidikan yang luar biasa dengan teliti di bawah pimpinan guru besar Gamaliel. Pada waktu mudanya ini, Saulus hidup sebagai orang Farisi dari mazhab atau aliran yang paling keras dalam agama Yahudi. Bukan saja paling keras, tetapi juga dia begitu taatnya terhadap hukum Taurat. Mulanya dia seorang penganiaya orang-orang Kristen. Dia menyeret laki-laki dan perempuan untuk dibinasakan, untuk dibawa keluar, lalu dilemparkan ke dalam penjara. Dan bahkan dia setuju bahwa Stefanus itu dihukum dengan dibunuh. Wah, ini sesuatu yang sangat kejam, luar biasa. Pada waktu berkobar-kobar hati Saulus yang ingin apa? Menyeret anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, untuk apa? Diancam, lalu dibunuh. Namun demikian, dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus Kristus. Padahal waktu itu dia sudah memegang surat kuasa dari imam besar. Tapi dia berjumpa dengan Kristus. Dia jatuh rebah di tanah. Lalu dia mendengarkan suara ya dari surga yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, itu Yesus tampil ya untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan dari kebingasan daripada Saulus ini. Sesudah pengalaman ini, dia bertobat, dia berubah, dia menjadi alat di tangan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi pengikut daripada Kristus, memberikan nama Kristus kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja dan kepada orang Israel. Kemudian Saulus ini berubah nama menjadi Paulus, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu Paulus yang artinya kecil, yang artinya rendah hati. Yang sebelumnya dia adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Karena perjumpaannya dengan Kristus ini dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Perjumpaannya ini dengan Kristus membuat dia merasa dirinya begitu kecil dan bahkan dia sadar bahwa dia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ini satu perubahan yang radikal, yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Semua prestasinya, kehidupan yang masa lalunya bukan lagi satu kebanggaan, tetapi pengenalannya akan Kristus itu adalah sesuatu yang berharga. Dan bahkan bagi dia hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Inilah kehidupan Rasul Paulus pada masa yang lalu dan juga pada masa kini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Ya, pada saat ini kita punya kehidupan yang lama, tapi kita harus punya kehidupan yang saat ini yang ada harus di dalam Tuhan. Boleh dahulunya kita terlanjur hidup ya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita kacau, hidup kita begitu kelam. Tetapi sekarang berubahlah sebelum peti kita ditutup, masih ada waktu. Mungkin dahulunya kita jauh daripada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak percaya kepada Yesus. Tetapi sekarang kalau Roh Kudus bekerja kepada kita, ya berubahlah. Percayalah kepada Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita selama masih ada kesempatan. Boleh dahulunya kita hidup egois di hadapan Tuhan. Kita hidup semena-mena. Kita ini orang yang arogan, begitu sombong, begitu tinggi hati. Tapi pada saat ini berubahlah. Milikilah karakter Kristus yang begitu sabar, yang lemah lembut, yang rendah hati, dan yang penuh kasih. Ini harus terjadi dalam diri kita kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan. Boleh dahulunya kita tidak mengasihi keluarga kita. Kita tidak memperhatikan anak-anak kita. Kita tidak mempedulikan istri kita. Kita tidak menghormati orang tua kita.
Itu semua sudah terjadi, tidak diubahkan. Tetapi sekarang ambillah keputusan. Kita perhatikan anak-anak kita. Kita kasih istri kita. Kita hormati orang tua kita. Selama waktu itu masih ada. Lalu yang terakhir. Mungkin dahulu ya kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita itu Senin Kemis. Kita tidak melayani Tuhan. Kita apatis terhadap gereja. Tapi sekarang berubahlah. Beribadahlah dengan setia kepada Tuhan. Jangan Senin Kemis lagi. Lalu kita berikan waktu kita. Layani Tuhan. Perhatikanlah. Pedulilah terhadap gereja dan jemaatnya. Kasihlah Tuhan dengan penuh kasih. Sampai napas kita yang terakhir. Nah ini harus ada satu perubahan yang besar di dalam diri kita. Ini terjadi kepada Rasul Paulus. Itulah jati diri Rasul Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi pelayanan daripada Paulus. Nah dari pasal 3 ayat 1 ini kita juga bisa belajar tentang konsekuensi pelayanan daripada Rasul Paulus. Nah apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus? Di dalam ayat 1b dikatakan demikian. Orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Paulus ini adalah tahanan Kaisar Nero. Ya, tapi dia menyebut dirinya a prisoner of Christ Jesus. Paulus tidak menyebut dirinya a prisoner of Nero. Karena hal ini akan menimbulkan kesan bahwa hidupnya itu bergantung kepada Nero. Dengan menyebut dirinya a prisoner of Christ Jesus ini dia ingin mengatakan bahwa hidupnya itu bergantung kepada Yesus Kristus. Bukan kepada Nero. Paulus mengakui bahwa Allah itu berdaulat atas segala situasi dan keadaan apapun. Pertanyaan kita adalah, apa yang membuat Rasul Paulus sehingga ia harus dijebloskan ke dalam penjara? Di dalam ayat 6 dikatakan kepada kita, Paulus ya mengatakan bahwa dirinya itu dipenjara karena berita Injil. Apa itu Injil? Injil itu adalah pernyataan rahasia kekayaan Allah yang apa? Yang tidak terjangkau, yang tersembunyi, yang berabad-abad dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apa itu Injil? Injil itu adalah pernyataan pewahyuan. Apa itu pernyataan pewahyuan? Pernyataan pewahyuan itu adalah membukakan sesuatu, ya, atau pernyataan sesuatu itu dibukakan yang tadinya tertutup dibukakan. Nah itu namanya pernyataan pewahyuan. Nah sebenarnya kita bisa melihat di dalam ayat 8 dan 9 ada satu definisi Injil yang berasal daripada Rasul Paulus. Bagi Paulus Injil itu adalah apa? Segala sesuatu. Pertanyaan kita adalah, apa itu segala sesuatu? Apa yang akan dibukakan? Dari ayat 3 sampai 10 kita bisa melihat dua frase yang begitu penting yang akan dibukakan oleh Tuhan bagi Paulus dan juga akan dibukakan bagi jemaat Tuhan. Yang pertama adalah apa? Rahasia Kristus yang akan dibukakan, itu yang pertama. Yang kedua, rahasia anggota kerajaan daripada Allah. Yang pertama, ya. Rahasia Kristus. Paulus menyatakan bahwa segala pekerjaan Allah Tritunggal itu dilakukan hanya di dalam Yesus Kristus. Bagaimana Allah mencipta dunia ini, melakukan ini dan itu, semuanya itu dilakukan di dalam Yesus Kristus, ya, yang tidak terlihat dan juga adalah history of reality. Rencana keselamatan yang berasal daripada Allah itu yang tidak terduga, semuanya itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kalau Injil ini tidak dibukakan, maka kita tidak mungkin menemukan bahwa Yesus Kristus ada person in charge dan melalui Dia segala berkat daripada Allah diperoleh. Nah ini Injil membukakan rahasia daripada Kristus. Setelah dibukakan, kita mendapatkan segala berkat daripada Allah. Semuanya ini ya dinyatakan kepada apa? Rasul-rasul dan juga nabi-nabi oleh Roh Kudus untuk menyatakan siapa Kristus itu. Jadi Injil itu membukakan rahasia Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya waktu kita beritakan Injil, lalu diceritakanlah isinya adalah Yesus Kristus. Yang kedua, rahasia yang kedua, bahwa orang kafir termasuk bapak, ibu, saudara sekalian ada di tempat ini maupun yang ada di rumah termasuk saya. Ya, ada tiga hal yang kita dapatkan. Yang pertama, bahwa kita turut menjadi ahli-ahli waris. Yang kedua, kita menjadi anggota satu tubuh yang sama. Dan yang ketiga, kita mendapat bagian dalam janji Kristus Yesus turut dengan apa? Injil daripada Tuhan.
Di sini kita dapat mengetahui bahwa keanggotaan kerajaan Allah itu akhirnya dibukakan. Dari Injil itu membukakan rahasia Yesus Kristus. Ya karena isi Injil itu adalah Yesus Kristus. Lalu apa? Kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, begitu kita percaya kepada Yesus Kristus, rahasia anggota kerajaan Allah itu dibukakan. Karena kita masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Padahal di mata orang Yahudi, kita ini tidak ada artinya. Kita orang kafir, kita tidak mengenal daripada Allah. Kita ini begitu rendah, kita ini tidak mengenal kepada Allah. Bahkan bukan saja kita kafir, orang kafir itu disebut maaf saja. Kita disebut sebagai anjing, begitu hina, ya tidak mengenal kepada Allah. Contoh, waktu perempuan Siro Venesia datang kepada Yesus untuk mendapatkan berkat daripada Kristus, ya Yesus menguji imannya. Dia berkata tidak pantas ya roti ini diberikan kepada anjing. Nah itu begitu, pada waktu itu begitu satu gambaran yang begitu kasar bagi orang-orang kafir. Bagi orang Yahudi, kalau kita mau masuk surga pertama-tama itu harus apa? Masuk Yudaisme. Setelah itu Pak, disunat. Ya setelah itu Pak, melakukan hukum Taurat dan yang lain sebagainya. Tapi di sini kita bisa lihat, ini satu privilege, tidak terselami, tidak terjangkau. Ditambah kita ini kafir, ini unsettable, tidak terjangkau oleh bangsa-bangsa, seluruh bangsa, termasuk itu bangsa Yahudi juga tidak bisa menjangkaunya. Dan bahkan pada waktu itu mereka tidak bisa paham bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak bisa mereka pahami. Apalagi kita yang bukan saja berbeda tempat, ya beda waktu, beda budaya. Kalau hari ini kita bisa memiliki satu fokus iman yang sama di dalam Yesus Kristus dan melalui Yesus Kristus itu kita mendapatkan berkat, itulah adalah anugerah yang melimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hal-hal inilah maka Rasul Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Karena melayani Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, karena pemberitaan Injil, Rasul Paulus masuk ke dalam penjara. Pekerjaan apa yang kita lakukan sehingga akhirnya kita dimasukkan ke penjara? Ada gak pekerjaan kita yang setelah kita lakukan kita masuk ke dalam penjara? Pelayanan apa yang kita lakukan, lalu kita mendapatkan kompensasi, kita dijebloskan ke dalam penjara? Ada gak? Sampai saat ini saya nggak dengar tuh kalau di gereja kita ada yang setelah melayani masuk penjara. Ada juga nanti ke depan ramah tamah gitu ya. Pernahkah kita beritakan Injil? Setelah kita beritakan Injil kepada seseorang lalu kita ditangkap polisi, kita dijebloskan ke dalam penjara. Nah ini juga saya belum pernah dengar. Ada banyak perkara di dalam kehidupan jemaat yang membawa mereka akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara. Dulu ada jemaat karena masalah utang piutang, dia berutang, dia enggak bayar-bayar. Akhirnya orang itu bawa polisi, lalu apa? Masuk ke kantor polisi, akhirnya masuk mendekam di dalam penjara. Ada jemaat yang membeli harga satu barang begitu murah, harganya miring. Akhirnya apa? Setelah dia beli, polisi datang, dibawa kantor polisi, diinterogasi, dia dianggap menada barang curian. Akhirnya apa? Dijebloskan ke dalam penjara. Ada jemaat gemar berjudi di mana ada perjudian, dia pergi ke sana, dia berjudi. Ada juga jemaat yang rumahnya dijadikan tempat berjudi. Dulu waktu sebagian besar kami belum mengenal kepada Tuhan, rumah saya juga dijadikan tempat untuk berjudi gitu. Jadi dapat komisi uang seat dari mereka yang main judi. Ada juga jemaat yang jadi bandar judi. Akhirnya polisi datang, ya mereka ini ditangkap, akhirnya apa? Masuk ke dalam penjara. Kecuali yang transaksi, muter-muter, diajak transaksi, hingga masuk ke dalam penjara. Ada jemaat, dia memasukkan satu produk tertentu, ya yang begitu tenar, yang begitu laku, lalu dia jual dengan harga yang miring, mendapatkan keuntungan yang banyak, barang itu dijual seperti kacang goreng, tapi akhirnya ditangkap, karena memasukkan produk itu, akhirnya apa? Mendekam di dalam penjara. Ada jemaat makai narkoba. Bukan saja makai narkoba, ada yang menjadi kurir narkoba, ada yang mengedarkan narkoba, akhirnya ditangkap polisi, masuk penjara. Bahkan mungkin sampai saat ini juga ada yang masuk di dalam penjara karena kejahatan yang demikian. Bagaimana dengan pemberitaan Injil kita?
Paling-paling kita ditolak, dicuekin, dijutekin, ya, buang muka, diludahi, atau diusir pakai gagang sapu. Dulu di Kalimantan ya, saya pernah mengabarkan Injil dengan seorang pendeta gitu ya, pakai bahasa Hakka. Saya nggak bisa pakai bahasa Hakka, kalau ngomong bisa. Beritakan Injil atau doa dalam bahasa Hakka saya nggak bisa gitu. Singkat ceritanya, pemberitaan Injil dalam bahasa Hakka sudah disampaikan. Nggak mau percaya nih, tuan rumahnya nih, ya karena nggak mau percaya ya udahlah ya. Nanti kita follow up lagi gitu ya. Nah, kita tutup di dalam doa. Pendetanya ngomong, jika lay cece tahu kau gitu ya. Yuk mari kita sama-sama berdoa gitu. Lay cece tahu kau. Mau dinyana apa gitu ya. Tuan rumahnya dengarnya bukan lay cece tahu kau gitu ya. Dia pikir suruh dia fan kau gitu ya. Artinya apa? Ganti agamanya gitu, jadi orang murtad gitu. Begitu dia dengar itu, dia paning gitu, naik gitu ya. Kita diusir gitu, kita kaget kok kita diusir gitu. Orang kita mau doa, kok doain dia supaya yang baik-baik. Meskipun dia belum mau buka hati percaya kepada Yesus. Dia lihat kita masih belum mau bergerak, dia ambil sapu gitu. Waktu kita lihat dia pegang sapu, ya udah ngacir lah kita. Nah ini nih, paling-paling kita diusir pakai sapu. Dokter Rebecca Zakaria, Ibu Ratna, Ibu Eti, ya 3 guru sekolah minggu di Indramayu. Tahun 2005 dipenjarakan selama 3 tahun karena dia dituduh memurtadkan anak-anak dari agama tertentu padahal dia memberitakan Injil. Tidak ada pemaksaan kepada seseorang waktu mendengarkan Injil karena itu apa? Karena itu respon pribadi dengan Tuhan. Tidak ada pemaksaan orang yang memberitakan Injil. Pendeta Saifuddin Ibrahim 52 tahun 2018 di Tangerang dihukum penjara 4 tahun. Kenapa? Dianggap menghina tokoh agama tertentu padahal dia memberitakan Injil kepada seorang supir taksi. Tapi ini satu fakta yang nyata. Bahwa saudara-saudara kita ini mereka melayani Tuhan, memberitakan Injil, masuk ke dalam penjara. Itulah yang terjadi dalam diri Rasul Paulus yang kedua. Lalu yang ketiga, dari Efesus pasal 3 ayat 1 kita bisa belajar sasaran pelayanan daripada Rasul Paulus. Bapak Ibu sekalian, apa tujuan pelayanan Rasul Paulus? Tujuannya itu adalah melayani Tuhan. Apa sasaran daripada pelayanan Rasul Paulus? Yaitu melayani orang-orang yang tidak mengenal kepada Allah. Ayat 1b mengatakan demikian. Untuk kamu orang yang tidak mengenal Allah. Dari frase ini, mungkin ada sebagian orang Efesus menganggap atau mengira bahwa Rasul Paulus masuk penjara karena ada satu kejahatan atau dosa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus membela dirinya. Dia berkata dia adalah seorang tahanan. Karena kamu, demi kamu, untuk kamu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Paulus memang ditangkap karena memberitakan Injil kepada apa? Kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Dari sini kita tahu ya bahwa di dalam kasus-kasus tertentu, dalam hal-hal tertentu ya, kalau ada sesuatu yang merugikan diri kita dan pelayanan kita, maka kita apa? Harus membela diri kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pertanyaan kita adalah, siapakah orang-orang yang tidak mengenal Allah? Frase orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam bahasa Yunaninya cuma satu kata, yaitu apa? Yaitu ethnos. Ethnos ini dipakai di dalam Matius 28 ayat 19 tentang amanat agung Yesus Kristus yang berbunyi demikian. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Orang-orang yang tidak mengenal Allah ini adalah bangsa atau etnos. Etnos ini berasal dari satu kata yaitu etna yang artinya kelompok orang. Jadi sasaran Rasul Paulus waktu dia melayani adalah bangsa-bangsa, kelompok orang, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini benar nih seperti hari ini ya, atau di komisi-komisi kita benar. Kita harus layani jemaat betul, itu harus kita lakukan. Tapi kita juga harus mau dibina. Kita harus mau diperlengkapi. Bukan saja dibina dan diperlengkapi, tapi kita juga mau harus dimuridkan. Lalu kita bertumbuh. Setelah kita bertumbuh, lalu apa? Kita melayani Tuhan. Karena tanpa pembinaan saya ingin mengatakan bahwa seseorang itu akan menjadi seorang bayi rohani dalam jangka waktu yang begitu panjang. Ingat baik-baik.
Tanpa pembinaan, seseorang itu akan menjadi bayi rohani dalam jangka waktu yang panjang. Tanpa pembinaan yang intensional, yang disengaja, gereja itu atau persekutuan orang percaya itu akan hanya terfokus kepada program dan aktivitas tanpa arah. Lalu kalau tanpa pemelengkapan, maka gereja hanya dipenuhi oleh penonton. Melayani mereka, bukan pemain. Melayani bersama mereka. Jadi kita bersama-sama melayani orang lain yang belum mengenal kepada Tuhan. Ini kita saling melayani orang percaya dengan orang percaya. Lalu tanpa pemelengkapan, maka gereja atau persekutuan orang percaya menyia-nyiakan sumber daya yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu kita harus dibina. Kita harus diperlengkapi. Kemudian kita diutus untuk apa? Melakukan pelipat gandaan, menjadi murid yang bermisi. Tanpa pengutusan dan pelipat gandaan, maka gereja hanya bertumbuh melalui pertambahan, bukan pelipat gandaan. Ya misalnya si A, seorang pemuda, nikah dengan si B, seorang pemudi. Ya kurang lebih jalan setahun, 2 tahun, lahirlah babynya. Oa. Nah itu namanya pertambahan, bukan pelipat gandaan. Tahun berikutnya nikah lagi nih. Pemuda si C nikah sama si pemudi yang namanya D. Setahun 2 tahun kemudian ya dia hamil 9 bulan, ya lahirlah baby. Nah itu namanya pertambahan, bukan pelipat gandaan. Coba si A ini, si B ini, si C, si D, semuanya diutus mengabarkan Injil, lakukan pelipat gandaan. Wah dapat 1 si A, si B dapat 1, si C dapat 1, si D dapat 1, ya dapat 4 jiwa. Lalu ini dimuridkan, ya diutus pelipat gandaan. Nah si A, si B, si C, D juga tetap lagi melakukan pengabaran Injil. Dia dapat, nih 4 ini dapat lagi, jadi dapat 8. Itu namanya pelipat gandaan. Tanpa pengutusan, tanpa pelipat gandaan, maka gereja mengalami stagnasi kepemimpinan, bukan ekspansi kepemimpinan. Maka tidak heran banyak gereja yang tidak bermisi, yang tidak melakukan pengabaran Injil, maka sulit mencari pemimpin untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan dari gereja tersebut. Maka oleh karena itu kita harus melakukan penginjilan. Kita perlu memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal kepada Tuhan. Karena tanpa penginjilan, maka gereja hanya sebuah perkumpulan sosial. Ingat baik-baik, kalau gereja tidak melakukan penginjilan, hanya sebuah perkumpulan sosial. Ya, nggak beda sama arisan ibu-ibu. Ya, kadang-kadang dia ada nyanyi, kita ada nyanyi. Cuman bedanya kita sebut nama Tuhan, dia enggak gitu aja. Ya, tanpa penginjilan gereja hanya terfokus pada diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita belajar dari satu PT, yaitu PT apa? Bukan saya di endorse ya, Coca-Cola. Luar biasa dia punya moto. A can of Coke in the hand of every person by the year 2000. Artinya apa? Sekaleng Coca-Cola di tangan setiap orang tahun 2000. Di sini siapa yang nggak pernah minum minuman yang tadi? Udah. Ya, hari raya itu banyak laku luar biasa. Tapi motonya luar biasa. Dalam hidup seseorang nih, kita ini harus minum 1 kali itu minuman itu. Lah kenapa enggak menjadi dorongan buat kita gitu? Ya, untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal kepada Tuhan, ya, yaitu di mana saja, kapan saja, siapa saja, mau di Thailand di Pantura, di Jawa, di Indonesia, di Mesir dan lain sebagainya, ya, harus harus dijual di sana. Nah harusnya ini juga menjadi dorongan bagi kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pengabaran Injil kita? Apakah juga di mana saja, kapan saja, siapa saja? Di mana saja kita sudah memberitakan Injil? Di rumah kita kah? Di kantor kita? Dalam perjalanan bisnis kita? Lalu kapan terakhir kita beritakan Injil Tuhan? 1 hari yang kemarin? 1 bulan yang lalu? 1 tahun yang lalu? Atau sama sekali kita tidak memberitakan Injil. Siapa saja orang yang telah mendengarkan berita Injil yang kita beritakan? Nah lebih spesifiknya. Siapa orang yang terakhir mendengarkan berita Injil yang kita beritakan? Apakah anak kita yang belum percaya kepada Tuhan?
pasangan hidup kita yang belum membuka hatinya bagi Kristus. Orang tua kita yang masih menyembah ilah-ilah atau mertua kita. Atau saudara kita yang belum mengenal kepada Tuhan. Atau dengan bos kita yang setiap minggu mungkin kita rapat dengan dia. Atau teman-teman kantor kita yang setiap hari kita pergi makan bersama. Atau pembantu kita yang setiap hari membantu kita. Atau kita tutup mulut kita rapat-rapat. Dan kita tidak memberitakan Injil. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. Ada orang dipenjarakan karena dia melakukan kesalahan, kejahatan. Tapi ada orang juga yang dipenjarakan karena tidak bersalah, tapi karena kejahatan orang lain sehingga dia dipenjarakan. Tapi anakmu Rasul Paulus dipenjarakan bukan karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam dunia ini. Tapi karena melayani Tuhan, karena memberitakan Injil Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar dari Rasul Paulus, bagaimana hidupnya tidak bergantung kepada seseorang, tetapi bergantung kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami menutup mulut kami rapat-rapat, dan kami tidak memberitakan Injil. Kami menikmati keselamatan itu seorang diri, tanpa peduli orang-orang di sekitar kami yang berjalan dalam kebinasaan, yang akan mati di dalam kekekalan. Ampuni kami ya Bapa. Firman Tuhan ini menggelisahkan kami hari lepas hari, agar kami sungguh-sungguh ya Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan. Bukan saja kami mau dibina ya Tuhan, kami mau diperlengkapi, tapi kami juga mau diutus, kami mau melakukan pelipat gandaan. Kami menjadi murid-murid Tuhan yang mermisi. Pada waktu kami melihat orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan dimanapun mereka berada, kami rindu memberitakan Injil kepada mereka. Sehingga mereka ada kesempatan dalam hidup mereka, mungkin satu kali dalam hidup mereka mendengarkan berita Injil keselamatan dari Tuhan melalui kami. Mampukan kami menghidupkan firman Tuhan yang tidak mudah karena konsekuensinya begitu berat. Tapi ini memuliakan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, syukur kami, komitmen kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin.